My name is Yusri Langgeng Hermanto, NIM 220431110022, kelas C. Hello, my name is Aldi Prayoga Pangestu, NIM 2204311000064, kelas C. My name is Ahmad Zurul Farouk, NIM 2204312000053, kelas C. Hello, my name is Nur Zahid dengan NIM 2204311000006, kelas C. My name is Solahuddin Ayubi, NIM 2204311000083, kelas C. Hello, I explain simple present to future tense. Simple present atau future tense berfungsi digunakan untuk menyatakan aktivitas di masa depan yang berkaitan dengan jadwal ataupun kalender. Terdapat beberapa kata yang digunakan dalam simple present untuk menyatakan waktu yang akan datang, seperti arrive, leave, start, begin, end, finish, open, close, at. Simple present atau future time memiliki sebuah rumus, yaitu sebagai berikut. Dengan kalimat positif dengan rumus subject plus verb one s atau is plus future time. Berikutnya rumus untuk kalimat negatif, yaitu subject plus do atau does plus not plus verb one plus future tense. Dan yang terakhir yaitu kalimat interrogatif dengan rumus do atau does plus subject plus verb one plus future tense. Berikut contohnya. Contoh dari future tense yang pertama yaitu kalimat positif, yaitu the train leave at 7 PM. Di sini the train sebagai subjek, leave sebagai verb atau verb one, 7 PM sebagai future time, yaitu kereta berangkat jam 7 malam. Yang kedua ialah kalimat negatif dengan contoh my plane does not arrive at 8 AM tomorrow. My plan di sini sebagai subjek, arrive sebagai verb one, and 8 AM tomorrow sebagai future time. Dan berikutnya adalah kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif memiliki sebuah arti untuk dengan kalimat yang ditanyakan. Dengan contoh, does the concert start at 9 PM? Atau kalimat yang sedang dipertanyakan. Kalimat future time dapat kita lihat dari kalimat future time. Di sini kalimat future time adalah kalimat yang sudah direncanakan atau kemungkinan besar akan terjadi. Seperti contohnya dalam kalimat positif, yaitu kereta berangkat pukul 7, yaitu sudah direncanakan atau kemungkinan besar akan terjadi. Sama juga dengan kalimat negatif, yaitu memiliki sebuah future time atau keterangan waktu yang kemungkinan akan terjadi. Baik, ini penjelasan saya tentang future tense. Kurang lebihnya.
Ini penjelasan saya tentang simple present to future time. Terima kasih. Dia piye mengenek sing kleru. Terus engko iya itu loh. Number 2. Present continuous for future tense. Present continuous for future tense apa itu? Yaitu pada dasarnya present continuous for future tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan dan sedang berlangsung di waktu yang akan datang atau di masa depan dengan waktu yang spesifik. Sebagai rumus, positif subject plus be plus verb ing plus future time. Contoh rumus kedua, negatif subject plus be plus not plus verb ing plus future time. Interrogatif be plus subject plus verb ing plus future time. Fungsinya digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan di masa depan yang sudah dipersiapkan atau sudah direncanakan. Sebagai contoh, positif, Tom is coming to the party tomorrow. Yang artinya, Tom akan datang ke pesta besok. Tom sebagai subjek dan coming sebagai verb ing dan tomorrow sebagai future time. Contoh negatifnya yaitu we are not playing football tonight yang artinya kami tidak bermain sepak bola malam ini. We sebagai subjek, playing sebagai verb ing dan tonight sebagai future time. Interrogatifnya yaitu is Rino going to the supermarket next week? Yang artinya apakah Rino akan pergi ke supermarket minggu depan? Rino sebagai subjek, going sebagai verb ing dan next week sebagai future time. Jadi di sini tomorrow, tonight dan next week sebagai future time yang tidak spesifik seperti yang dijelaskan teman saya tadi. Nah, yang ada penggunaan will. Untuk penggunaan will memiliki formula, yaitu untuk kalimat positifnya ada subjek plus will plus verb one plus object. Dan untuk kalimat negatif memiliki formula subjek plus will plus not plus verb one plus object. Dan untuk kalimat interrogatif penggunaan will memiliki formula will plus subject plus verb one plus object. Nah, lanjut untuk contoh pertama. Contoh pertama dari penggunaan will itu digunakan untuk menunjukkan kegiatan atau peristiwa yang bersifat spontan. Seperti contoh I'm hungry, I will eat a fried rice. Nah, di sini untuk kalimat positifnya saya lapar. Saya akan makan nasi goreng. Nah, saya akan makan nasi goreng karena dia lapar di waktu itu. Dan di sini menunjukkan kalimat spontan. I will eat a fried rice. Saya akan makan nasi goreng. Dan lanjut untuk kalimat negatifnya. I'm thirsty, but I will not drink a soda. Di sini saya haus. Tapi saya tidak akan minum soda. Nah, di sini menunjukkan kalimat yang spontan. Peristiwa yang bersifat spontan. Dan lanjut untuk kalimat interrogatifnya. This letter is a French and I don't speak word in French. Will you help me?
Maaf. This letter is in Francis and I don't speak a word in Francis. Will you help me? Nah, di sini surat ini dalam bahasa Prancis dan saya tidak bisa bahasa Prancis. Bisakah kamu menolong saya? Ini juga menunjukkan peristiwa yang bersifat spontan. Lanjut untuk contoh kedua. Contoh kedua ini digunakan untuk menyatakan janji pada orang lain. Promise. Untuk contohnya, kalimat positif. I know it's scared. I will tell nobody. Di sini saya tahu ini rahasia. Saya tidak akan memberitahu siapapun. I will tell nobody. Nah, di sini dia berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Itu menunjukkan dan menyatakan janji pada orang lain. Dan untuk kalimat negatifnya, okay, I swear that I will not come late anymore. Nah, artinya yaitu, oke, saya bersumpah bahwa saya tidak akan datang terlambat lagi. Di sini saya janji untuk datang tidak terlambat lagi pada orang lain. Dan untuk kalimat interrogatifnya, will you promise to study well? Maukah kamu berjanji untuk belajar dengan baik? Dia berjanji untuk di sini menanyakan untuk di sini menanyakan maukah kamu berjanji untuk belajar dengan baik? Lanjut untuk contoh ketiga. Digunakan untuk memprediksi suatu peristiwa di masa depan. Prediksi tersebut dapat berkaitan dengan cuaca atau keadaan yang bersifat pendapat pribadi. Seperti contoh, I will be rich man. Aku akan menjadi orang kaya. Di sini saya memprediksi bahwa untuk kedepannya saya akan menjadi kaya. Dan untuk kalimat negatifnya, I will not sure the weather nice tomorrow. Saya tidak yakin cuaca bagus besok. Di sini memprediksi cuaca besok. Dan saya memprediksi cuaca besok tidak bagus. Untuk kalimat interrogatifnya, will you be a doctor when you grow up? Apakah Anda ingin menjadi dokter ketika Anda dewasa? Apakah Anda ingin menjadi dokter ketika Anda dewasa? Nah, di sini kalimat yang interrogatif ini mengandung kalimat tanya yang dalamnya itu prediksi suatu peristiwa di masa depan. Hello everyone. Next, I will explain the use of other will. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penggunaan will lainnya yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, di sini ada contoh penggunaan will yang keempat, yaitu penggunaan untuk menyatakan kerelaan ataupun ketidakrelaan. Langsung saja kita ke contohnya. Di sini ada A, yaitu menyatakan kerelaan. Sama seperti yang tadi, yaitu formula. Formula dari will ada yang di positif. Di sini positif ada subject plus will plus verb 1 plus object. Sama seperti ini, kita langsung ke contoh yang tadi. Nah, untuk menyatakan kerelaan.
yaitu ada I will put the jacket for you. Di sini I bertindak sebagai subjek, put untuk verb 1, dan jacket untuk objeknya. I will put the jacket for you. Saya akan menaruh jaket untuk Anda. Nah, di sini kenapa will digunakan? Will digunakan untuk menyatakan kerelaan. Jadi, menaruh jaket. Saya akan menaruh jaket untuk Anda. Itu sebuah menyatakan kerelaan. Yang contoh interrogatifnya, will you help me to bring this bag? Ada you sebagai subjek, bring verb 1, dan bag untuk objeknya. Will you help me? Nah, dari kata itu juga menjadi menyatakan kerelaan, atau dia menanyakan apakah kamu rela atau maukah kamu membantuku membawakan tas ini. Jadi dia menanyakan ke kamu, apakah kamu rela jika dimintai tolong untuk membawakan tas ini. Jadi itu penggunaan will dalam menyatakan kerelaan. Lanjut ke contoh B. Ada menyatakan ketidakrelaan. I will not leave until I have seen the manager. I bertindak sebagai subjek dan leave sebagai verb 1. I will not leave. Nah, itu udah jelas sekali. Itu adalah kata-kata menyatakan ketidakrelaan. Saya tidak akan pergi sampai saya melihat manajer. Jadi dia tidak akan dia tidak akan menyatakan ketidakrelaannya untuk pergi ketika dia tidak melihat manajer. Jadi untuk contoh keempat ini, will di sini bertugas untuk akan. Nah, akan tapi dalam konteks menyatakan kerelaan atau ketidakrelaan. Selanjutnya. Nah, di penggunaan will yang kelima digunakan untuk menyatakan sebuah ancaman. Langsung ke contohnya. Example, I will tell that if you lie again. I bertindak sebagai subjek, tell sebagai verb 1. I will tell. Saya akan memberitahu that. Atau saya akan memberitahu ayah jika Anda berbohong lagi. Jadi dia menyatakan, atau saya ini menyatakan ancaman, atau saya akan memberitahu ayah, jadi tell. Sebuah ancaman untuk kamu ketika kamu berbohong lagi. Terus ada contoh kedua, yaitu if you don't stop following me, I will call the police. Jadi jika Anda tidak berhenti mengikuti saya akan memanggil polisi. Dia mengancam kalau kamu masih mengikuti saya akan memanggil polisi. Di sini ada I diikuti will dan call sebagai verb 1 atau memanggil the police. Dia menyatakan sebuah ancaman di situ. Jadi contoh penggunaan will yang kelima ini untuk menyatakan sebuah ancaman. Yang pernah ada I will tell atau memberitahu, dia akan memberitahu, atau I will call, dia akan menelepon atau memanggil. Selanjutnya ada contoh keenam atau penggunaan will yang keenam digunakan untuk menyatakan sebuah emosi atau perasaan. Example, di positif, I will love you just the way you are. Nah, ini banyak sekali kita temui di Instagram atau maupun TikTok. I will love you just the way you are. I will love you. Aku akan mencintaimu apa adanya, just the way you are. Saya akan mencintaimu ya apa adanya, seperti itu. I sebagai subjek, will, dan love sebagai verb 1. Jadi love di sini ini adalah sebuah emosi atau perasaan yang dia nyatakan. I will love you. Saya akan mencintaimu. Itu menyatakan sebuah emosi atau perasaan. Contoh negatifnya ada Anna will not love her new bag. Anna tidak menyukai tas barunya. Nah, di sini ada subjek Anna, love, verb 1, dan bag sebagai objeknya. Jadi dia menyatakan perasaannya tidak suka kepada tas barunya. Entah itu tasnya jelek mungkin, atau tasnya KW, itu tidak tahu ya. Yang penting itu menyatakan sebuah emosi atau perasaan will di sini. Yang integratif ada will they said if you say that. Will they sebagai subjek dan say verb 1. Apakah mereka akan sedih jika kamu mengatakan itu? Ya, dia menyatakan sebuah
perasaan sad di sini. Will they sad if you say that? Subject sad if you say that. Jadi dalam example 3 ini, will di sini menyatakan sebuah emosi, ada love di sini contoh kedua, ada yang terakhir ada sad. Jadi perasaan sad, love, ataupun happy atau perasaan yang lain. Itu kita bisa pakai will di situ. Nah, jadi dapat kita simpulkan untuk penggunaan will sendiri itu penggunaan yang paling tidak pasti dibandingkan penggunaan future use yang lain seperti present simple yang udah pasti dia terjadwal atau dia pasti lah udah ada jamnya mungkin atau harinya. Yang present continuous atau next week ya itu udah pasti next week atau tonight itu mungkin bisa. Yang selanjutnya mungkin ada be going to. Jadi future use yang lain ada be going to yang lebih pasti daripada will. Yang entah kapan masa depan itu akan terjadi atau digunakan untuk kapan itu masih pastinya itu masih kecil, bisa dikatakan seperti itu. Oke, terima kasih. Okay, the next material I will explain about using be going to. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk penggunaan be going to. Pada be going to sendiri di sini terdapat rumusnya yaitu subject plus be to be is am are going to plus verb one. Kemudian untuk kalimat negatifnya subject to be plus not plus going to plus verb one. Untuk interrogatifnya sendiri diawali dengan to be plus subject plus going to plus verb one. Di sini untuk subjek sendiri untuk pasangannya untuk you Dewi menggunakan are sedangkan he she it menggunakan is. Nah, di sini be going to sendiri memiliki fungsi digunakan untuk menyampaikan sebuah keinginan namun hanya sebatas niat. Jadi di sini terdapat seperti contoh, my mom is going to buy vegetables at supermarket. Di sini memiliki subjek my mom, kemudian buy one vegetables object. Memiliki arti ibuku pergi membeli sayuran di supermarket. Kemudian untuk kalimat negatifnya terdapat Dino sebagai subjek, kemudian cook sebagai verb one, rendang objek, dan tonight sebagai adverb time. Ini keterangan waktu. Dino is going to cook rendang tonight. Dino pergi memasak rendang malam ini. Kemudian untuk interrogatifnya di situ terdapat are you going to repair motorcycle tomorrow? You sebagai subjek, repair verb one, motorcycle objek, tomorrow sebagai keterangan waktu. Are you going to repair motorcycle tomorrow? Apakah kamu akan pergi memperbaiki sepeda motor besok? Yang kedua, digunakan untuk mengungkapkan prediksi berdasarkan fakta. Nah, jadi di sini terdapat contoh, look at the gray clothes, it is going to rain. Di situ it sebagai subjek dan tidak lupa jadi itu juga terdapat to be-nya. Nah, lihat awan abu-abu itu. Ini akan segera hujan. Kemudian untuk negatifnya, I'm fit, I'm not going to be ill. Saya fit, saya tidak akan segera sakit. Yaitu I sebagai subjek dan am sebagai to be. The bell is ringing. Are you going to go to the canteen with me? Bel telah berbunyi. Apakah kamu akan pergi ke kantin bersamaku? Di situ
are you. Di situ terdapat subjeknya you, kemudian to be-nya are, kemudian untuk verb-nya, verb one-nya go. Baik, itu saja untuk penjelasan be going to.